anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Tapi berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu tidak nyaman untuk siswa tapi jangka waktunya pendek. Sedangkan restitusi itu lebih ke menguatkan untuk siswa dalam jangka waktu yang panjang. Terus yang kedua, sistem tidak akan berjalan jika sistem tidak takut. Jadi kalau si peserta didik ini tidak takut, ya hukumannya tidak berjalan. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Contohnya peraturan sekolah yang sudah kita buat. Kita terus memonitoring, kita terus mensupervisi peserta didik. Kalau restitusi itu, siswa belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Jadi entah dia berada di sekolah, di kelas, ataupun di luar sekolah, dia sudah mampu bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Terus bisa Bapak dan Ibu baca di slide, itu ada banyak. Saya fokus di ini. Peraturannya adalah ini. Pokoknya kamu harus gitu. Biasanya ada kalimat kata harus, mengharuskan anak untuk melakukan sesuatu, itu adalah salah satu ciri-ciri hukuman. Tapi di konsekuensi biasanya itu menanyakan mampukah kamu melakukannya, terima kasih, atau apa coba peraturannya, kamu melanggar apa, itu pada ciri khas konsekuensi. Sedangkan pada restitusi itu ada pertanyaan muncul, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi terlihat sangat beda kalau hukuman itu hanya fokus agar anak tuh merasa nggak nyaman. Kalau konsekuensi membantu untuk anak mengingatkan kembali peraturan yang sudah pernah dibuat. Kalau di restitusi itu justru membangkitkan kesadaran diri pada anak, apa sih yang saya lakukan, apa yang akan saya perbaiki untuk memperbaiki kesalahan yang sudah saya lakukan. Itu ciri utama dari restitusi. Terus yang bawah itu kalau hukuman dibuat oleh guru, kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan siswa, kalau restitusi itu fokus dibuat oleh siswa itu sendiri. Nanti seperti apa bentuk restitusi itu, karena poinnya ada di restitusi, nanti akan dipaparkan lebih dalam lagi oleh rekan saya Pak Sahrul. Oke, sekarang ada games lagi, tapi tidak menggunakan fisik ya. Gamesnya adalah kita menganalisis bersama, kira-kira nanti ada kasus Bapak dan Ibu menentukan apakah itu hukuman atau itu konsekuensi. Jadi Bapak Ibu nanti hanya memilih dua jawaban, opsi hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira nopo nggih Pak Bu? Hukuman. Sepakat nggih? Oke. Ya, jawaban yang pertama memang hukuman, karena guru memberikan instruksi itu satu arah. Yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Boleh tahu alasannya kenapa kok konsekuensi bukan hukuman? Oke Bu Ika, rekam cek ya Bu. Ya, kalau untuk yang kedua, untuk membersihkan tumpahan itu kayak sudah, ya ini sudah menimbulkan kesadaran. Jika dari kalimat itu menimbulkan kesadaran pada diri anak tersebut, jika ada dia melakukan kesalahan, otomatis juga harus memperbaikinya sendiri. Gitu. Contohnya tadi di situ menumpahkan air, dia harus membersihkan. Gitu. Jadi pesan ini yang merupakan konsekuensi bukan hukuman. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika. Betul sekali. Untuk kasus yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Di sini anak sudah muncul kesadaran diri. Oh iya, mejanya basah. Aku harus seperti ini. Jadi anak sudah berada pada fase tahu apa yang harus dilakukan setelah melakukan kesalahan.
Yang ketiga, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Oke. Lanjut. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Jadi sebelumnya anak sudah tahu apa yang akan dia terima. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke, terima kasih sudah mau menganalisis kasus bersama-sama. Nah, ini ada sebuah teori dari Alficon pada wawancaranya pada ASCD Annual Conference mengemukakan tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ini agak sentimental ya, karena saya pada saat belajar ini pun ada sesuatu yang tidak langsung klop atau seret ngaten, karena penghargaan itu ada di sebuah waktu yang memang tidak diperbolehkan. Nanti kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi pada saat sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi beberapa dampak dari pemberian penghargaan pada peserta didik itu ada mematikan motivasi intrinsik dan menimbulkan ketergantungan. Biasa dipuji, wah pinter banget, wah good job, wah great, excellent. Ketika itu dilakukan secara terus-menerus, ketika kita lupa atau tidak memberikan penghargaan itu, anak motivasi belajarnya pasti drop. Jadi bu guru orang muji aku maning ya, seperti itu. Yang kedua, merusak hubungan. Ketika kita sebagai guru memberikan penghargaan, ada beberapa siswa yang merasa ada kesenjangan. Bu guru lah senangnya muji kayak boy, lu aku gini orang, ada kesenjangan perasaan di sini berakibat merusak hubungan. Kemudian yang ketiga, mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas. Ini ada penelitian bahwa ada 2 kelompok orang. Yang pertama diberi penghargaan, yang satu dibiarkan secara alamiah untuk membuat sebuah karya. Ternyata hasilnya itu mencengangkan. Ada perbedaan yang signifikan. Yang diberi penghargaan itu justru ketepatan dan kualitasnya itu di bawah kelompok anak-anak yang dibiarkan secara alami. Nah, keyakinan kelas ini kemarin kita sudah melakukan ini, Pak Bu. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan akan menekankan pada keyakinan seseorang, akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi seseorang itu akan jauh lebih termotivasi dengan nilai-nilai yang sudah mereka sepakati sendiri. Kemarin kita sudah melaksanakan itu. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas ini praktek kemarin saya dokumentasikan di kelas 7F. Yang pertama, saya memfasilitasi bahan yang dibutuhkan. Ada kertas, asturon dan lain sebagainya. Yang kedua, mempersilakan siswa bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Istilahnya kemarin saya curhat. Yuna, curhat apa yang menurut kalian itu perlu dibuat aturan atau kesepakatan. Ada yang memberikan pendapat, Bu, saya nggak suka kalau nama orang tua gowadanan, boleh tulis. Bu, saya nggak suka ada anak yang bully pakai kata-kata kasar, boleh ditulis bebas. Lalu yang ketiga, mencatat semua masukan di papan tulis. Nanti kita masukkan atau klasifikasikan menjadi golongan-golongan tertentu. Selanjutnya, susun keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Di sini kita kan sedang belajar membudayakan budaya positif. Jangan, ini menurut teori nggih, jangan pernah ada kata jangan atau tidak boleh. Gunakan redaksi menggunakan kalimat positif. Misalnya, jangan berlari, bisa digunakan berjalanlah dengan hati-hati atau berjalanlah dengan pelan. Terus yang kelima, tinjau ulang secara bersama-sama. Sebaiknya tidak lebih dari 7 prinsip. Kalau lebih dari 7, anak akan kesulitan menghafalkan atau memahami. Jadi cukup 7, tapi masing-masing poin itu memuat banyak hal. Yang terakhir,
terakhir, setelah semua menyetujui, dilanjutkan dengan tanda tangan dan dipasang di dinding kelas yang mudah dilihat semua warga sekolah atau warga kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas 7 yang saya dapatkan di modul, kurang lebih seperti ini. Dan keyakinan kelas 1 dengan yang lain itu tentu saja berbeda, tidak bisa diseragamkan. Kalau peraturan atau tata tertib sekolah itu mungkin setiap kelas sama, tapi kalau keyakinan kelas pasti akan berbeda. Misal kelasnya Bu Umi 7A dengan kelas saya 7F yang istimewa, itu pasti berbeda keyakinannya. Dan kesimpulannya adalah dari 3 hal yang sudah kita bahas antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita sepakati bahwa restitusilah yang terbaik untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Cara ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk menemukan solusi untuk masalah mereka. Jadi pada restitusi kita itu membantu atau memberikan kesempatan pada siswa untuk memunculkan motivasi intrinsik. Jadi dia itu sadar tapi bukan tidak dapat tekanan dari orang. Memang membutuhkan waktu yang agak lama. Tidak mungkin kita melakukan restitusi sekarang kita harapannya anak besok berubah, itu tidak, karena proses itu butuh waktu. Fokus pada kesalahan anak, fokus pada cara memperbaiki kesalahannya, bukan fokus pada kesalahannya. Seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut aktif nih dalam pembelajaran di topik yang pertama. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak Heri yang akan membahas mengenai 5 kebutuhan dasar. Terima kasih, salam dan bahagia.